Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up para denim head. Kembali lagi nih sama gua Darah dan Biru. Nah, di video gua yang sebelumnya gua udah nge-review atau unboxing denim yang masih baru. Nah, untuk selingan konten gua bakal nge-review denim yang udah pudar atau yang udah fading alias worn out. Nah, kira-kira dari brand apa? Tonton dan simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel gua biar gua makin semangat dan bentuk support teman-teman ke gua, gitu ya. Nih, gua kasih waktu untuk subscribe. Nah, di video kali ini gua bakal sebenarnya nanti semua denim gua kena jatah review dari gua gitu ya. Cuman untuk awal-awal untuk permulaan gue mau nge-review denim punya teman gue. Ini adalah dari brand Warp Wave. Artikel eksklusif atau apa gitu. Gue kenal baru di tahun 2018. Tapi zaman itu gue masih kuliah dan belum punya duit untuk beli denim semahal ini. Dulu itu kalau nggak salah harganya 1,8 juta atau sampai 2 juta kalau nggak salah tuh ya. Kalau salah koreksi ya bisa komen di kolom komentar. Nah, ini tuh di tahun itu gue beli denim yang harga 1 juta Mills Thailand, harganya 1.175.000 dari brand Sage. Terus gue ngeliat kok brand ini agak beda ya warnanya, dari pemudarannya, teksturnya dan lain-lain. Tapi setelah gue baca, ini memakai bahan Jepang alias millsnya, pabrikannya itu dari Okayama. Kita mulai dari bahan. Ini tuh bahannya Ansan Forest. Tahu sendiri lah, Ansan Forest itu harus diinsok dulu sebelum pemakaian, karena Ansan Forest belum menyusut ketika kalian terima nih denimnya dikirim, itu belum masih mentah, benar-benar mentah. Jadi harus kalian susutin biar mencapai ukuran yang sebenarnya dan yang pas sesuai pinggang kalian. Ada yang nanya, bang, upsize nggak usah, brand itu udah nyediain ukuran sedemikian rupa, jadi nggak usah di upsize lagi. Tinggal pilih sesuai size kalian. Udah dilebihin, nanti pas di insok ukurannya bakal pas. Menggunakan liter pads kulit asli, cuman ini nggak tebel ya, kelihatan nggak? Ini yang tipis. Cuman yang gue bingung di sini, kok ini denimnya udah mulai worn out, udah pudar, tapi kok liter padsnya masih agak muda. Cuma di beberapa bagian, di beberapa titik itu udah mulai ada muncul patina atau aging, penuaan. Nah, kalau denim tuh pudar, kalau kulit atau liter tuh patina. Nah, ini jahitnya keliling jadi nggak bisa masuk gesper. Ada beberapa brand yang dibolongin sisi atas kanan kirinya biar bisa masuk belt atau ikat pinggang. Nah, ini menggunakan single dan sudah bartek jahitannya, berarti mesinnya lengkap ya, dijahit dengan mesin yang lengkap. Terus, nah yang uniknya dari brand ini adalah yang salah satu kesukaan gue, dia ada lapisan dalamnya di bagian sini. Ini seperti perinan gitu, karena konsep si denim ini adalah ke Jepang-Jepangan. Jadi mungkin ini kayak motif-motif Jepang lah, seperti itu. Kelihatan ya. Sampai ke pocket lainnya. Nah, di sini masih ada tag-nya tuh. Tag wash-nya masih ada. Ini size 30. Nah, detail lainnya adalah ini pink velvet ya, atau lainnya velvet berwarna pink. Nah, di sini kelihatan warna pink. Detail yang unik banget menurut gue dan jarang ada band yang memberi detail di sebelah sini, di bagian sini, karena membutuhkan bahan velvet yang lebih banyak juga tentunya. Ini menggunakan button, cuman dia 4 doang, nggak banyak. Ada yang 5, ada yang 4. Masih awet semuanya, masih kuat, berarti durability-nya lumayan bagus, lumayan kokoh, belum ada yang copot dan belum ada yang sobek. Nah, ini menggunakan button. Jadi os gede itu nggak bisa dikasih atau dipakein slating karena nggak kuat. Nah, ini tuh for your information, osnya seberat 21 os. Lanjut di detail
lainnya di bagian coin pocket ini ada selvet berwarna pink line selvet ya. Ini rivetnya awet ya, nggak berkarat, bagus, nggak ada yang copot juga. Nah, ini gue bakal tunjukin ya. Kita lihat sama-sama selvetnya berwarna pink. Kalau merah dia di sini udah merah, ini pink. Bukan merah ke pudar ke pink nggak, tapi emang ini pink selvet. Kelihatan? Nah, seperti yang kalian tahu, jahitan rantai itu untuk membuat cropping effect seperti gelombang-gelombang kayak gini ya. Dia melintir. Ya, melintir. Ini jahitan insemnya single atau jahitan satu doang ya, nggak yang dua double, tapi memiliki keunggulan kalau digulung dia lebih mudah terlipat. Jadi kesannya pas dilihat itu lebih rapi dan lurus. Tapi kalau ditanya kuat yang double stitch. Nah, untuk fading di bagian honeycombs-nya kelihatan ya. Ini sudah mulai kelihatan, bukan sudah lagi tapi memang kelihatan jelas. Tapi masih bisa diberi lagi untuk dijadikan kontras fade. Ya, ini pemakaian sekitar 7 jalan 8 bulan. Ya, terbilang cepat. Cuman untuk segi kontras belum sekontras ini. Gitu ya. Dan ini pencuciannya lebih sering, nanti bakal gue infoin. Nah, ini bagian honeycombs-nya. 3D fade-nya udah mulai dapat dan kelihatan. Tapi lebih pudar di bagian light fade-nya. Mungkin karena sering-sering kepegang tangan ya, sudah mulai sama yang ini warnanya, pemudarannya. Dan di sini nggak ada bagian stuck. Kalau mau diberi lagi masih bisa, cuman kondisi celana ini udah lemes. 21 oz udah lemes. Pertanyaannya masih bisa fading nggak? Masih banget. Karena ukuran fading itu bukan berdasarkan kekakuannya. Gitu ya. Dan ini harga celana yang lumayan, range harga 1,8 sampai 2 juta ke atas. Yang bahannya pun Jepang. Ya, masih bisa lemes, apalagi yang mungkin 200 ribuan. Kayak gitu ya. Oh iya, hampir aja ketinggalan. Jadi kalau kalian mau dapetin fading dengan kontras fade kayak gini, ciri-ciri denimnya berwarna pekat. Ini udah mulai pudar ya, seperti inilah pekatnya. Pokoknya raw yang gelap, birunya tuh biru ke hampir ke gelap dah pokoknya. Nah, ini berwarna deep indigo atau deep blue. Nah, pewarna khas dari si denim ini adalah menggunakan tanaman indigo vera. Pokoknya Jepang itu nggak pernah salah sih dalam membuat bahan denim, karena kapasnya mungkin berbeda ya sama kita atau negara Thailand atau bahkan Cina gitu. Nah, ini oh iya sampai lupa juga nih, ini bagian arcuate-nya stitch atau jahitan. Coba gue lihat ya, ini bordir nggak ya? Ya, betul sekali, bordir. Jadi bukan jahitan yang langsung gitu, karena itu memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Mungkin ini untuk lebih ke efisiensi dan lebih kecepatan aja sih, biar lebih cepat menjahitnya. Tapi kalau lebih bagus dilihatnya yang jahitan itu. Minusnya lebih susah aja bikinnya. Gue pernah punya yang artikel Sora yang low budgetnya, yang gue beli 700 ribu tuh. Itu menggunakan sablon atau kayak perinan gitu, sablon lah ya, tapi cepat hilang atau pudar karena emang nggak sepremium ini. Bahannya tidak menggunakan jahitan-jahitan lebih kuat, dan ketika ada sobek-sobekan atau putus itu lebih menambah nilai seninya bagi gua. Kayak di sini tuh ada kayak sedotan pengisi biar lebih padat aja isi ujung pocketnya. Kanan kiri ada, dan ini ada back pocket fades ya. Kalau kalian naruh dompet atau apapun itu bisa bercak, tapi di sini bercak bekas dompet. Sebelah kiri nggak ada. Ada yang ditaruh koin dan lain-lain. Bisa tutup pomade, bisa ring, knuckle, tapi knuckle bisa bikin ini kalian hancur atau rusak. Jadi gitu ya. Untuk rate atau nilai, coba kalian komen di kolom komentar. Menurut gue ini fadingnya untuk kontras ya. Sebenarnya fading itu nilainya sangat subjektif
bebas kalian mau suka yang vintage, yang kontras. Tapi untuk ukuran mungkin seperti kontes dan penilaian, dari 10 ini gue nilai 8 sampai 8,5. Gimana kalau kalian? Ini masih bisa lagi sih dibikin kontras, masih jauh seperti ini ya. Oke, sekian itu aja video review denim yang udah fading kali ini. Di next video gue bakal review denim yang apa, masih baru kah atau yang udah pudar juga kayak gini. Pantengin terus dan nyalain notif atau loncengnya. Oke, sekian dari gua @daradenbiru. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok gua. Oke, makasih yang udah nonton, makasih antusiasnya. Kita bertemu di video selanjutnya. Oke, thank you.